wasallam. Ada seseorang yang menemui Nabi kemudian berkata, "Ausini, wahai Rasulullah, tolong berikanlah wasiat kepadaku. Tolong nasihati aku." Nabi pun bersabda, "La taghdab, janganlah engkau marah." Singkat saja jawaban dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, faraddada miraran. Ya, kata Abu Hurairah, orang tadi terus mengulang-ulangnya. Ya, ausini, ausini, tolong nasihati aku wahai Rasul. Tolong berikan wasiat kepadaku. Dia terus mengulang-ulang perkataannya. Ini apa jamaah? Di antara tanda bahwasanya kondisi emosionalnya sedang tidak stabil, sedang tidak tenang. Makanya apa? Tidak segera merenungkan apa yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Justru dia terus mengulang-ulang permohonannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi pun tetap menjawab dengan jawaban yang serupa, tetap menasehatkan dengan nasihat yang sama. Jangan marah, ya. Dan hadis ini hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari. Jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Pernah kita singgung bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada para sahabat, terutama orang-orang yang secara khusus datang menemuinya dengan nasihat-nasihat yang berbeda. Kata para ulama, ini adalah tanda bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berusaha memahami karakter sahabatnya. Atau yang kedua, beliau juga berusaha untuk memahami kondisi siapa yang datang kepadanya, sehingga jawaban yang bisa beliau berikan itu akurat sesuai dengan apa yang paling dibutuhkan oleh penanya. Makanya ya, kalau misalkan kita didatangi orang sedangkan kita belum paham kondisi dia, maka lebih baik kita bertanya, tolong diceritakan masalahnya seperti apa. Apalagi kondisi orangnya yang datang tadi ya sedang tidak baik-baik saja. Baik jamaah. Kemudian ya, di dalam hadis tadi juga kita paham ada semangat para sahabat dalam mencari ilmu dan mengamalkannya. Makanya kalau ada kesempatan untuk berjumpa dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka langsung bertanya. Dan ini juga gambaran bahwasanya mereka ini meskipun dalam kondisi emosional atau dalam kondisi apapun, mereka tidak pernah mendahulukan nafsunya dibandingkan dengan bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai tuntunan agama yang harus dia laksanakan. Gak kayak kita ya Pak ya. Ya, ada masalah apa, mainnya sok tahu, mainnya perasaan, padahal ada ustadz yang bisa didatangi, ada ustadz yang bisa ditelepon, ditanyakan permasalahan yang sedang kita alami. Dan ini pelajaran dari sahabat Nabi ya. Jadi kalau ada masalah, kita perlu menyelesaikannya dari sudut pandang agama. Maka mau tidak mau kita harus bertanya jika kita tidak memiliki ilmu. Jangan buru-buru ya. Kemudian ikhwas sekalian,
Di antara yang jelas tergambarkan dalam kasus tadi adalah apa? Kadang kondisi emosional yang labil itu bisa membuat seseorang bersikap tidak rasional. Ya, makanya kadang kalau orang marah, ya, ucapannya tidak terkontrol, bahkan tindakannya juga tidak terkontrol. Mungkin bisa kita katakan bahkan nggak masuk akal, Pak ya. Demikian. Makanya Al-Asma'i dahulu pernah mengatakan, beliau pernah dengar orang Arab Badui bilang, Al-ghadabu aduun lil aqli. Marah itu adalah musuhnya akal. Marah itu musuhnya akal. Walidzalika yahulu baina sahibihi wa baina sam'i wal fahmi. Nah, sebab kemarahan tersebut, kondisi orang tersebut akan apa? Terhalang dari pendengaran maupun pemahaman. Makanya Pak, kadang orang kalau sudah marah itu nggak mau dengar apa-apa lagi, karena sudah diselimuti dengan emosi. Mau dikasih nasihat pun nggak mempan. Ya, demikian. Apalagi mau mengerti. Makanya marah itu kata orang Arab Badui apa? Musuhnya akal. Demikian. Kemudian jamaah sekalian, di dalam hadis tadi juga ada pelajaran bagi kita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu tetap sabar dan teguh menasihatkan kebenaran sesuai apa yang sedang dihadapinya, meskipun harus mengulang-ulang. Jelas kira-kira? Tadi kan yang datang bilang, tolong nasihati saya wahai Rasul, sudah dinasihati. Bilang lagi, tolong nasihati saya, tolong nasihati saya. Terus seperti itu, ya. Jadi meskipun harus mengulang jawaban, jika memang itu benar, ya, dan itu memang yang paling diperlukan oleh orang yang sedang memintanya, tetap katakan hal yang sama dan tidak masalah. Biar dia merenungkannya, menunjukkan bahwasanya apa? Kita teguh dalam nasihat yang paling sesuai, paling akurat dengan apa yang diperlukannya. Ya, jadi nggak usah ragu-ragu, nggak usah nggak enakan, meskipun terus diminta nasihat. Demikian. Baik jamaah sekalian, di dalam hadis tadi juga jelas ya, ada larangan apa? Marah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan marah. Singkat sekali jawaban dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Marah itu gimana jemaah? Marah itu apa? Kalau dalam bahasa Arab, marah itu al-ghadab. Dan ghadab itu di dalam bahasa Arab di antara maknanya adalah riddu ridha. Antonim alias lawan kata dari ridho. Berarti di antara makna ghadab atau marah itu jengkel, ya. Cuman di sisi yang lain, ghadbah dalam bahasa Arab yang asal katanya juga diambil darinya kata ghadab, itu artinya apa? Batu keras, batu yang keras. Makanya apa? Apa kaitannya kata ghadab atau marah ini dengan tidak ridho, dengan batu keras? Karena apa? Orang marah itu diliputi dengan kebencian yang memeras, ya, nggak senang dan nggak senangnya sampai keras, bahkan membuat hatinya keras, bahkan mungkin tertutupi karena kekerasan hatinya tersebut, akhirnya dia hilang kendali. Demikian, ya. Itu dari sisi bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia saya belum buka KBBI. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah.
ya, dan definisi dari para ulama mengenai apa marah dalam istilah itu mirip-mirip. Intinya mereka itu menggambarkan marah itu sebagai apa? Kondisi mendidihnya darah dalam jantung. Atau apa? Gejolak darah di dalam jantung kita. Ya. Entah itu karena hendak mencegah penyebab yang dikhawatirkan menyakiti seseorang, menyakiti kita. Atau apa? Hendak membalas pengganggu yang membuat kita terganggu atau membuat kita tidak nyaman. Intinya tadi Pak, marah itu sebenarnya adalah gejolak darah di dalam jantung kita. Ya, emosi itu tidak terkendali, makanya Pak, kadang orang bilang ya sampai ke ubun emosinya. Baik, jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Mungkin ada yang bertanya tadi ya, insya Allah yang dulu pernah kajian hadis ini, saya ingat yang pernah kita bahas ini. Apa sih yang dimaksud pesan Rasul atau wasiat Rasulullah jangan marah? Maka apa? Kurang lebih maknanya itu ada 3. Maksud yang disebutkan oleh para ulama kurang lebih ada 3. Kok Nabi bilang jangan marah itu maksudnya apa? Yang pertama, jangan dekati sebab-sebab kemarahan. Jangan dekati sebab-sebab kemarahan atau pemicunya. Ya, jangan dekati sebab kemarahan atau pemicunya. Itu yang disinggung oleh Al-Imam Al-Khattabi. Siapa yang bisa ngasih contoh, Pak? Siapa yang bisa memberikan contoh pemicu amarah, sebab emosi? Apa contohnya? Antum pernah nggak dimarahin anak? Padahal mestinya anak itu nggak berhak marah sama kita. Pernah, Pak? Kapan? Kalau pian tegur lagi main game. Pernah kayak gitu? Berarti main game itu memicu amarah. Makanya nggak heran anak-anak main itu, Pak. Sebagaimana kita singgung pada pertemuan sebelumnya, yang keluar dari mulutnya ini kotoran. Ya, marah karena apa? Sulitnya permainan. Padahal main-main itu. Permainan diseriusin sampai emosi. Ini nggak benar kan? Makanya apa? Jangan marah. Jangan antum dekati sebab kemarahan seperti ini. Ya, main game silahkan, tapi main yang permainan. Ya, permainan jangan diseriusi. Permainan itu dimainkan, bikin senang, bukan bikin emosi. Ya, maka kalau ada permainan yang bisa bikin emosi, maka hendaklah itu dijauhi. Ganti main yang lain. Ya, demikian. Apalagi sampai berlebihan, ya sudah, itu haram. Baik, ikhwah sekalian. Makanya di antara yang juga berkaitan dengan ini disinggung oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab bahwasanya di antara makna yang terkandung dari kata atau ungkapan Nabi jangan marah adalah apa? Hendaklah kita ya memiliki akhlak-akhlak yang menjauhkan kita dari sifat pemarah. Apa tadi, Pak? Masih berkaitan dengan poin pertama ya tadi ya. Jadi kita, kata Imam Al-Khattabi, diperintahkan untuk menjauhi sebab atau apa? Hal-hal yang membuat kita marah. Dan yang kedua, ya, sebenarnya masih berkaitan dengan ini ya, kalau dipisahkan jadi 4, tapi digandengkan saja, saya jadikan 1 saja. Berarti, ya, sebagaimana disinggung Al-Hafidh Ibnu Rajab, kita harus berusaha memiliki akhlak-akhlak yang menjauhkan kita dari sifat pemarah. Biasanya orang marah karena apa? Gak sabar. Ya, apalagi mudah menuruti hawa nafsunya. Ya, gak terkendali nafsunya sehingga dilampiaskan dengan hal-hal yang haram. Ya, sombong
sehingga kalau ada yang ganggu dikit saja langsung rasanya pengen nempeleng. Ya, demikian. Berarti sifat yang harus dimiliki apa? Tawadhu, harus rendah hati ini. Ya, berarti apa? Orang yang pemarah itu sebenarnya memiliki akhlak yang buruk dan memiliki penyakit hati yang harus dia obati. Makanya tadi intinya apa Pak? Yang pertama Pak, jangan marah. Maksudnya apa? Jangan dekati penyebab marah. Atau apa? Jangan dekati pemicunya, dan milikilah akhlak-akhlak yang menghindarkan dari sifat pemarah. Itu yang pertama. Kok udah ada yang ngantuk saja? Masya Allah, ya. Ini padahal kajiannya baru mulai nih. Ada kopi kan? Ya. Baik, jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, maksud dari kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam jangan marah. Artinya apa? Kata ahlul ilmi, jangan marah karena nafsu dan tabiat saja. Tapi belajarlah marah karena Allah. Apa tadi yang kedua? Jangan marah karena nafsu dan tabiat saja. Muslim itu marahnya apa? Mestinya marah karena Allah. Ya, demikian. Contohnya gimana Pak? Ya normal, orang karena tabiatnya kalau disinggung marah. Ya tidak, tabiat itu Pak. Tapi apa? Kita harus berusaha menghindari sifat seperti ini, mengobati penyakit hati yang mudah tersinggung, ya. Maka apa? Jangan sampai kita marah dengan faktor dorongan hawa nafsu saja atau sekedar tabiat normal manusia. Ya, kalau sudah tahu gampang marah, kalau sudah tahu karakternya sensitif, maka perlu latihan sabar. Maka perlu latihan apa? Menenangkan diri. Maka perlu mengambil tindakan-tindakan yang bisa mengobati hatinya sehingga tidak mudah marah. Demikian. Dan para ulama ahlul ilmi seperti kalau tidak salah disinggung oleh Al-Ghafid Al-Asfahani kalau tidak salah. Nah, tabiat atau karakter manusia itu apa? Kalau terkait dengan marah itu sederhananya ada 4 macam Pak. Ya, karakter orang ditinjau dari emosinya ada 4 macam. Coba nanti antum yang mana? Ya, yang paling buruk itu apa? Yang mudah marah, sulit tenangnya. Gampang marah, susah tenangnya. Mau ditenangin berapa orang dipegangin pun masih emosi. Ya, demikian. Ya, mau lapar, mau kenyang pun tetap marah-marah saja. Nah, jadi apa? Karakter orang itu diantaranya yang paling buruk apa? Mudah marah dan susah tenangnya. Ini karakter yang paling jelek. Orang yang seperti ini maka apa? Ya tanggung jawab dia. Kalau dia memang hendak memperbaiki diri ya latihan supaya apa? Supaya dia gak mudah untuk emosi dan juga latihan untuk rendah hati sehingga lebih gampang ditenangkan. Kemudian yang kedua, ada orang Pak yang dia ini bukan pemarah alias tidak mudah marah, tapi sulit tenangnya kalau sudah marah. Ya, nggak mudah marah, tapi kalau sekali tersinggung susah untuk apa? Tenang. Ya, alias dia mudah untuk melampiaskan emosinya. Nah, berarti apa? Dia sudah punya akhlak yang bagus nih, Pak.
sabar. Awalnya sabar. Ya, tapi jangan dikira sabar itu ada batasnya. Ya, batasnya memang ada kalau sudah meninggal dunia. Habis masa sabar kita. Kalau sudah sabar, jangan nanggung-nanggung totalitas, ya. Demikian. Tapi ada kalanya orang yang sudah sabar, dia nggak mudah marah. Kalau dia dalam kondisi misalkan banyak pikiran, kondisi capek, kondisi lapar, kondisi sensitif, kemudian ada yang mancing emosinya, sekali marah kadang ada orang yang susah sembuhnya. Maksudnya apa? Susah tenangnya. Berarti apa? Dia punya keunggulan, tapi juga punya kekurangan. Nah, berarti tinggal kekurangannya yang dibenahi. Ya. Yang ketiga, ada orang yang mudah marah, tapi apa? Cepat redanya. Ya, mudah marah, mudah tenangnya. Nah, ini siapa nih? Gampang emosian, tapi apa? Juga alhamdulillah. Ya. Gampang tenang. Baik, ya. Berarti apa? Ini kedudukannya tengah-tengah sebagaimana yang kedua tadi. Ya. Yang kedua tadi orangnya apa, Pak? Enggak gampang marah. Tapi kalau sudah marah susah tenangnya. Nah, dia punya sisi positif, sabar. Orangnya kalem misalkan. Tapi kalau sudah marah, wah ngeri. Ya, susah dilerai misalkan. Dan yang ketiga, orangnya kekurangannya berada di mana? Pemarah dia. Tapi masya Allah gitu loh, Pak. Meskipun gampang marah, kalau sudah diingatkan, dia apa? Mudah juga tenangnya. Berarti tinggal ngobatin penyakit pemarahnya. Ya, demikian. Dan yang paling baik adalah yang tidak pemarah dan mudah tenangnya. Ya, enggak pemarah dan dia juga mudah tenangnya. Demikian. Ya. Makanya apa? Kita paham memang tabiat manusia itu bermacam-macam. Karakter orang macam-macam. Dan ya, kalau memang manusia itu atau karakter orang itu mudah marah karena tabiatnya, maka apa? Hendaklah dia ingat sabda Nabi ini, jangan marah sekedar karena nafsu atau tabiat saja. Diarahkan nanti, dialihkan nanti marahnya supaya terarah marah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ditahan-tahan. Ya, oh ini bukan karena Allah, ini cuma nafsu ini. Ya. Atau apa? Sering-sering jadi orang yang mawas diri. Baik. Kemudian yang terakhir, yang ketiga tadi. Makna dari penjelasan para ulama mengenai sabda Nabi jangan marah artinya apa? Yang sudah antum ketahui, jangan lampiaskan kemarahan. Jangan melampiaskan kemarahan. Kan sudah kita sebutkan tadi, Pak. Ada orang yang tabiatnya memang pemarah. Ya. Bahkan mungkin yang sabar pun bisa marah. Tapi kalau sudah marah pun ingat sabda Nabi jangan marah. Maksudnya apa? Kata para ulama, jangan melampiaskan kemarahan. Ya. Betapa banyak orang yang marah akhirnya dia bertindak atau berkata sesuatu yang membuat dia menyesal nantinya. Baik. Jemaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Ya. Jangan lampiaskan kemarahan tentunya dengan tindakan-tindakan yang menyimpang. Tapi kalau marah, tapi apa? Misalkan dulu kisahnya siapa? Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau itu jamaah pernah sibuk untuk apa?
ngambil air, ya. Kemudian ada yang nampaknya, wallahu a'lam, dia hendak untuk membantunya, tapi ternyata nggak tahu caranya, sehingga mestinya apa? Kolam penampungan air yang sudah dibuatnya jadi rusak gara-gara orang tersebut. Dalam riwayat yang lain atau penjelasan ulama yang lain, orang ini gangguin Abu Dzar Al-Ghifari. Apa yang beliau lakukan? Ya, emosinya dilampiaskan dengan duduk. Habis itu apa? Nggak tenang juga, baring. Ya, dia berbaring. Makanya apa? Ya, jangan lampiaskan kemarahan dengan hal-hal yang menyimpang. Jelas ya? Jadi itu 3 maksud dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan marah. Jadi meskipun singkat, maknanya Masya Allah ya, luas cakupannya. Apa saja tadi? Yang pertama, jauhi apa? Sebab kemarahan, ya, dan milikilah akhlak yang menjauhkan kita dari sifat pemarah. Yang kedua, jangan marah sekedar karena nafsu dan tabiat saja. Marahlah karena Allah. Yang ketiga, jangan lampiaskan kemarahan dengan hal-hal yang menyimpang. Baik, jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Dari apa yang sudah kita paparkan tadi, kita paham bahwasanya marah itu ada 3 macam. Marah itu ada 3 macam. Ada yang pertama, marah berupa tabiat normal. Tabiat normal yang tidak tercela. Apa? Tabiat normal yang tidak tercela. Kok bisa tidak tercela, Pak? Sebagaimana tafsiran poin ketiga tadi. Ada kalanya misalkan ayah atau ibu dibikin marah sama anaknya, ya, atau mungkin suami dibikin marah oleh istrinya, atau sebaliknya. Marah memang tabiat normal, tapi kata Ibnu Qayyim, kalau misalkan ini tidak dilampiaskan dengan hal-hal yang dibenci, ya, baik dari sisi agama maupun norma-norma adat kita misalkan, maka ini tidak masalah, alias marah tabiat yang masih terkendali. Demikian. Yang kedua, ada marah yang tercela, ya, marah yang tercela, ya. Ini marah yang membuat sampai kehilangan akal atau apa? Bikin orang tidak sadar, hilang kendali. Ini yang tercela, jemaah. Marah sampai akalnya macam hilang, sampai dia tindakannya tidak terkendali. Ini yang harus kita hindari, ya. Dan ternyata marah itu juga ada yang terpuji. Kapan terpuji? Ya, sebagaimana tadi kita singgung, Pak. Kalau marahnya karena Allah, maksudnya apa? Kalau kita lihat ada aturan Allah dilanggar, ya, kita marah, jengkel minimal. Meskipun kadang mungkin kita nggak bisa mengingkarinya, Pak, nggak punya wewenang dia di dalam bidang itu misalkan, ya. Dalam hal itu kita nggak punya wewenang, kita ingkari dengan hati, jengkel kita, karena ada kemungkaran. Itulah marah yang terpuji. Demikian, ya. Antum bisa lihat dalam surat At-Taubah, ya, ayat 73 atau surat At-Tahrim ayat ke-9. Gimana ayatnya, ya ikhwan? Anak kok lupa awal ayatnya. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, itu yang lain. Subhanallah. Ustaz, gimana ayatnya, Ustaz? Saya kok lupa. Subhanallah, saya cuma nyatat ayatnya saja. Sebentar. 73.
Masya Allah. Ya, Allah berfirman, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim. Wahai Nabi, ya berjihadlah engkau melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikaplah keras terhadap mereka. Ya, keras karena penyimpangan mereka. Dan kita tahu tadi bahwasanya marah itu kebencian yang mengeras. Ya, kebencian yang mengeras. Jadi kalau Nabi saja Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah untuk apa? Untuk bersikap keras kepada kemungkaran orang-orang kafir dan juga orang-orang munafik, maka apa? Maka marah dalam hal ini adalah marah yang terpuji, ya, enggak ridho. Namanya marah tadi apa, Pak? Secara bahasa Arab, antonimnya alias lawan kata dari ridho. Berarti kalau ada muslim lihat kemungkaran enggak marah alias ridho, maka apa? Wah, dia dipertanyakan ini keimanannya, ya. Atau minimal dikatakan imannya lemah, ya. Karena apa? Mestinya orang yang beriman itu ridho dengan apa yang membuat Allah ridho dan murka terhadap apa yang membuat Allah murka. Demikian. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Ya, poin berikutnya di antara yang kita bisa ambil dari hadis tadi. Apa jemaah? Islam itu mengajarkan akhlak yang mulia. Bahkan antum masih ingat Al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak dulu pernah didatangi seseorang. Orang ini minta tolong kepada beliau supaya apa? Menyatakan atau mengungkapkan kepadanya dalam ungkapan yang singkat, bahkan ngomongnya apa? Ijma'na naqusal khuluqi fi kalimah. Wahai imam, tolong himpunkan, kumpulkan akhlak terpuji itu dalam satu kata saja. Wah, ini orang udah minta nasihat, mintanya satu kata doang. Ya. Apa kata beliau? Tarkul ghadab, jangan marah. Ya, satu kata larangan. Ya, jadi akhlak terpuji, akhlak mulia itu kalau tidak marah. Dan inilah nasihat pula yang disebutkan atau dinisbatkan kepada Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawai, dan juga ulama yang lainnya. Masya Allah ya Pak ya. Ternyata di antara kesimpulan ringkas dari seluruh akhlak yang mulia itu adalah tidak marah. Ya, tidak marah. Nah, tapi marahnya yang tercela, tidak marah dengan marah yang tercela, bukan marah yang terpuji tadi. Baik, jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Poin berikutnya nih, ya, apa sih yang harusnya kita lakukan jika kita marah? Ya, pernah marah Pak? Ya pernah. Manusia normal kan? Nabi saja pernah marah. Ya, demikian. Jadi yang pertama, kalau misalkan kita marah, sebabnya apapun itu, kita apa? Isti'adah kepada Allah. Minta perlindungan kepada Allah. Baca apa Pak? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Isti'adah Pak. Kadang seringnya kita apa? Marah itu istighfar. Iya, keburu istighfar. Padahal yang lebih tepat apa? Baca a'udzubillah. Ini yang diwasiatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada cerita Pak, Sulaiman bin Sa'd radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau bercerita, dulu saya itu pernah duduk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ternyata kami melihat ada dua orang sedang bertengkar. Dua orang bertengkar ini sampai emosi, mukanya merah, urat di lehernya kelihatan. Ya, berarti marahnya luar biasa ini. Ya udah mau kelahi. Nah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
Inni la'alamu kalimatan law qalaha dhahaba anhu ma yajid. Sesungguhnya saya tahu betul tentang sebuah kalimat yang kalau misalkan dia mau mengucapkannya, niscaya akan sirna kemarahan yang didapatinya. Nah, niscaya akan sirna emosi yang didapatinya. Tapi bacanya harus ngerti maknanya ya. Ya, tujuannya apa? Jangan komat kamit saja. Ya. Jadi tujuannya apa? Namanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Yang bikin kita apa? Sampai kehilangan kendali, waswas dari siapa? Setan. Mestinya kita ini punya akal yang bisa dengannya kita apa? Mengendalikan diri, Pak. Mengendalikan emosi. Tapi apa? Dipanas-panasi, dikompori terus sama setan. Masalah sepele jadi besar, ya. Hal-hal yang mestinya bisa kita langsung selesaikan ditambah-tambahi dengan was-was di dalam hati kita oleh setan. Makanya apa? Resep utama dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau ada orang marah, baca a'udzubillahi minasyaitonir. Tentunya baca bukan sekedar baca, sambil berusaha menenangkan diri. Ya, demikian. Baik, ikhwah sekalian, ya kata Nabi kalau misalkan dia mau mengucapkannya, tentulah akan sirna emosi di dalam dirinya. Hadisnya sahih muttafaqun alaih. Kemudian, ya tindakan yang lain, ya kalau misalkan masih bingung harus bagaimana, masih lupa gitu loh, saya harus gimana ini, marah ini, emosi ini, maka yang paling gampang apa? Diam. Di antara tindakan yang bisa kita lakukan apa? Diam, tahan diri, ya, merenung, diam, perbaiki diri, ya, dicek ini tindakan saya marah ini benar nggak kira-kira? Mikir, bukan diam kemudian diam menyimpan dendam, diam sambil tangannya udah siap-siap memukul, mengajar orang. Ya ini nggak benar, ya itu mah diam ancang-ancang, gitu ya. Dia ambil kuda-kuda menyerang, jangan. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis dari Imam Ahmad, "Idza ghadiba ahadukum falyaskur." Apabila salah seorang di antara kalian marah, hendaklah dia diam. Ya, hendaklah dia diam. Jangan biarkan lidahnya lepas. Niscaya apa? Kalau lepas yang keluar pedas. Nah, baik jemaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga sudah kita singgung tadi. Ya, yang ketiga sudah kita singgung tentang kisahnya siapa? Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, apa tadi? Menenangkan diri dengan duduk bahkan berbaring. Kok bisa Abu Dzar sampai kayak tadi, Pak? Dibikin emosi, udah susah-susah bikin koran gitu kan, datang orang sosok batu rusak Pak. Ya, kayak kita misalkan ada tukang gitu kan, kita mau batu-batu, ternyata bukannya bener, malah nggak bener semua, malah rusak semua. Ya, lihatnya, mungkin tukangnya Pak bengkokin besi, kok gampang. Pak, saya aja yang kerjain ini, saya bantu, ikhlas, saya nggak usah dibayar. Bengkok aja ya bengkok, tapi ternyata ukurannya beda misalkan. Ya. Aduh, ini udah bengkok, bahannya terbatas. Mungkin kita dapat kondisi seperti itu marah, jengkel kita kepada dia. Mas, langsung nggak tahu kenapa, sepatu bilang kalau nggak tahu caranya, saya ajarin dulu misalkan. Ya. Tapi apa? Kalau sudah terbawa emosi, ya, dan susah untuk mengendalikan diri, maka apa? Tenangkan diri kita. Kalau sedang berdiri, apa? Duduk. Ya, kalau duduk garda-garda juga udah berbaring. Ambil tindakan yang menghindarkan kita dari apa? Mudah melampiaskan emosi kita. Karena kalau orang berdiri, Pak, gampang ngamuknya, gampang untuk apa? Ngambil tindakan. Itu yang disebutkan para ulama. Kenapa kita? Ya, jangan diam berdiri saja. Udah depan-depan, kalau udah kayak gini marah, aduh, tinggal aja jauhnya kan gitu. Apalagi kita gede, dirinya kurus, krempek, ya, demikian. Makanya apa? Duduk atau baringan,
Ya, demikian. Udah, tinggalkan itu. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jelas mengatakan apabila idza ghadiba ahadukum falyajlis, kalau marah ya hendaklah engkau duduk ya, dan jika apa itu sudah menghilangkan emosinya ya alhamdulillah, kalau misalkan belum hendaklah dia berbaring. Nah, lanjut. Yang keempat, menjaga wasiat Nabi yang sedang kita pelajari ini, Pak. Kalau kita muslim cinta Nabi, mau emosi, ingat Nabi berwasiat, dan wasiat itu pasti penting, Pak. Namanya wasiat, kita aja kalau dengar wasiat dari orang tua kita berusaha untuk melaksanakannya sebaik-baiknya, kan gitu. Ini wasiat dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan marah. Kalau kita mau marah, ingat saya kan pengikutnya Rasul, saya cinta kepada Rasul. Masa saya mengkhianati wasiat dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, tuh. Jadi di antara ini bisa dicampur sama yang tadi, Pak. Diam sambil merenung, ya, mikir. Alhamdulillah sudah punya ilmunya. Jadi mikirnya nggak ngalor ngidul, nggak jelas. Tapi apa? Sudah jelas. Ya, demikian di antaranya bisa mikir apa? Bahwasanya tidak melampiaskan amarah itu adalah wasiat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kekasih kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang kelima, nah, ya, ini sambil diam juga bisa ini. Kalau kita marah, Pak, ingat-ingat keutamaan menahan emosi. Ingat-ingat keutamaan atau fadilah menahan emosi itu apa? Apa Pak yang pertama, Pak? Allah kategorikan orang ini sebagai orang bertakwa. Orang yang pintar menahan emosi itu ciri ketakwaan dalam dirinya, Pak. Ya. Antum kan tahu, sering dengar surat Ali Imran ayat 133 134. Allah berfirman apa? Wa zari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan dari Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian, dan menuju surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Itu Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Cirinya apa saja, Pak? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Mereka tetap infak, Pak. Meskipun apa? Kondisinya apa? Lapang maupun sempit. Kondisinya banyak maupun sedikit. Pokoknya apa yang bisa diinfakkan dia. Ya. Itu ciri orang bertakwa. Yang pasti akan apa? Allah masukkan ke dalam surga, pasti Allah berikan ampunan bagi dia. Kemudian ciri setelah itu apa? Wal kadhiminal ghaidha. Apa itu? Dia menahan amarahnya. Ternyata menahan amarah itu salah satu tanda orang bertakwa. Ya, berarti kalau selama ini kita masih gampang marah karena sekedar tabiat kita dan melampiaskannya dengan hal-hal yang tercela, maka apa? Wah, masih jauh kita dari yang namanya takwa. Ya, masih harus berusaha. Demikian, ya. Baik, jamaah sekalian. Wal 'afina 'anil nas. Dia mudah memaafkan orang. Gampang memaafkan orang. Ya, wallahu yuhibbul muhsinin. Bahkan bukan cuma itu, Pak. Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi yang infak saat sempit maupun lapang, yang pintar menahan emosi dan mudah memaafkan orang lain, selain Allah sebut sebagai orang bertakwa, mereka ini juga Allah sebut sebagai orang-orang yang dicintainya. Ya, jadi antum masya Allah, ya, sudah dicintai Allah, sudah kira-kira.
Insya Allah ada saat dicintai, meskipun juga ada saat dibenci gitu ya. Berarti harus latihan biar lebih sempurna. Baik, Bakar bin Abdullah Al-Muzani beliau mengatakan, ya, la yakunu rajulu taqiyyan hatta yakuna naqiyya at-tama'i naqiyya al-ghadabi. Kata beliau rahimahullah, Bakar bin Abdullah Al-Muzani rahimahullah mengatakan apa? Seseorang itu, muslim itu tidaklah bisa dikatakan bertakwa sampai dia ini jernih, bersih ketamakannya, bersih pula amarahnya, ya, bersih. Apanya Pak? Ketamakannya, semangatnya ini buat apa? Itu bersih Pak, murni, ya, bukan apa? Berdasarkan nafsu, bukan karena fanatisme misalkan, tapi apa? Bersih karena Allah. Semangatnya mau nyari duit, mau semangat makan, ya, ada semangat makan. Sudah pernah kita bahas ya. Seneng kalau makan, nanti kuat, saya mau sholat, ya, nanti kuat, saya mau puasa, makan sahur contohnya, ya, demikian. Baik, jadi semangatnya, tamaknya bersih, demikian pula kemarahannya, ya, marahnya karena Allah. Baik jemaah. Kemudian apalagi fadilahnya? Tadi sebenarnya sudah kita singgung, masuk dalam ayat yang pertama tadi. Ayat surat Ali Imran 133 134 tadi. Surga. Dan ini ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghdab wa lakal jannah. Jangan marah dan bagi engkau surga. Jangan marah, nanti kamu dapat surga. Demikian. Ya, anaknya diajarin ya, supaya nanti kalau antum marah atau mau lagi emosi, bah, la taghdab wa lakal jannah. Gitu ya. Saya pernah waktu di Temanggung gitu. Orang tuanya senang Pak. Ya, beliau cerita memang anaknya diajarin ngapalkan itu. Lihat abahnya mau marah. Dia udah bilang kayak gitu duluan Pak. Ya, jadi kemarahannya itu digantikan dengan senangnya anaknya bisa menyebutkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, anakku pintar. Ya, Masya Allah, anakku bisa nasihatin saya gitu kan. Ya, dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya. Baik, ikhwah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Azza wa Jalla. Ya, ada sebuah athar dari Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, "Arba'un man kunna fihi asrahullahu minasyaitan." Ada 4 ciri, Pak. Kalau 4 hal ini ada pada diri seseorang, niscaya Allah akan jaga dia dari setan. Ada 4 hal yang jika 4 hal ini ada pada diri seseorang, niscaya Allah jaga dia dari setan. Wa harramahu 'alan nar, dan niscaya Allah haramkan dia masuk ke dalam neraka. Haram dia masuk neraka, Pak. Sanggup antum kira-kira memenuhi 4 kriteria ini? Apa saja itu? Man malaka nafsahu 'inda ghadabah. Siapa yang bisa mengendalikan dirinya saat dia bergairah. Saat semangat, Pak, dia bisa mengendalikan dirinya. Kadang kan ya Pak, kita sering lihat anak muda unjuk rasa, ya, unjuk rasa, udah gitu subhanallah sampai bakar ini, rusak itu, karena apa? Modal semangatnya, ya, semangat luar biasa, padahal akhirnya karena semangat itu dia kehilangan kendali dirinya, ya. Bahkan dia bertindak tanpa memperhatikan aturan dari Allah dan Rasulnya. Ya, itu Pak, gara-gara semangat yang tidak terkendali, akhirnya apa? Orang bertindak tanpa ilmu dan sebatas dengan emosi. Yang kedua, warahbah,
Dia juga bisa mengendalikan dirinya saat ada yang dia cemaskan, ya, atau saat ada yang dia takuti. Nah, lagi ngarep apa, pengen apa, dia bisa mengendalikan diri. Saat menghindari apa, cemas dari apa, dia juga bisa mengendalikan diri. Kadang kita takut gak jelas, padahal benar-benar belum jelas, gitu loh. Ya, jalan lewat daerah yang gelap, katanya ini, katanya itu, belum jelas, Pak. Ya, apalagi itu hal yang goib misalkan, udah takut duluan. Padahal, ya, mestinya seorang yang beriman lebih takut kepada Allah. Ya, bukan berarti kalau takut setan itu murni tercela. Ya, karena memang siapa sih yang pengen lihat sesuatu yang tidak enak untuk dipandang? Demikian, ya. Dan mereka juga kadang menimbulkan gangguan. Jadi kalau takutnya tabiat yang normal, tidak masalah, ya. Kaget gara-gara tiba-tiba ada suara gak jelas, misalkan. Takut yang normal, tapi muslim berlindung kepada Allah. Jangan sampai ketakutan yang itu, takut setan menghalangi kita dari ketaatan. Misalkan rumah kita di sana, mau ke sini, Pak, karena gelap takut setan, akhirnya nggak mau sholat jamaah, misalkan. Nah, ini yang tercela, ya, bahkan termasuk dalam kesyirikan, Pak, bahaya, ya. Tapi ya, Pak, kalau takutnya tabiat normal biasa saja, maka tidak sampai dosa. Baik, jemaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Sabar ya, masih ada lagi materinya. Ini poin-poin penting ini, Pak. Saya ringkaskan dari berbagai kitab. Baik. Wasyahwah, dan dia mampu mengendalikan dirinya dalam kondisi syahwatnya. Ya, dalam kondisi syahwatnya. Entah syahwat berkaitan perut atau yang di bawah perut, ya. Kalau dia mampu mengendalikan dirinya, maka apa? Itu diantara tanda dia dijaga oleh Allah dari setan. Allah akan haramkan dia dari neraka. Ya, intinya apa tadi, Pak? Mengendalikan diri. Intinya itu mengendalikan diri, baik dalam kondisi bergairah, semangat, dalam kondisi cemas atau menghindari sesuatu, dalam kondisi apa lagi tadi? Syahwat. Ya, udah subhanallah, ya, menggebu-gebu syahwatnya, hendak melampiaskan karena apa? Ada sesuatu yang haram di hadapannya, bahkan ada jalannya. Tapi apa? Dia masih mampu untuk menguasai dirinya, enggak takluk terhadap syahwatnya. Niscaya mereka lah orang-orang yang dia dijaga oleh Allah dari setan, dan Allah haramkan neraka atas dirinya. Kemudian wal ghadab, yang terakhir juga mengendalikan diri saat marah. Ini Pak, 4 kriterianya. Ya, intinya apa? 1, mengendalikan diri, tapi dalam semua kondisi yang telah kita sebutkan tadi. Dan kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, 4 hal inilah sumber dari keburukan semuanya. Ya, sumber keburukan yang 4 tadi, Pak. Makanya kalau orang bisa menahan dirinya, menjaga dirinya, mengendalikan dirinya dalam 4 sumber keburukan tadi, maka apa? Niscaya dia akan selamat. Nah, ini biasanya yang sulit mengendalikan diri itu yang muda-muda, Pak. Oke. Kalau yang mohon maaf, yang sudah lebih sepuh, mungkin mereka lebih gampang. Karena apa? Kondisi fisiknya udah gak mendukung lagi, Pak. Gak mendukung lagi untuk apa? Untuk mungkin mudah marah, ya, untuk apa? Untuk syahwatnya, untuk semangatnya. Jadi biasanya orang yang sudah tua itu lebih tenang secara emosionalnya, dan faktor pendorong dari fisiknya juga tidak besar. Maka jamaah sekalian, kalau orang dalam kondisi seperti ini, tapi dia tetap melaksanakan keburukan-keburukan, memperturutkan syahwatnya, emosinya, dan seterusnya tadi tanpa terkendali,
maka dia jauh lebih tercela dibandingkan orang-orang yang sulit untuk mengendalikan dirinya. Ya, demikian. Makanya ya makin tua makin berusaha takwa, makin tua makin berusaha mengendalikan dirinya. Ya, yang muda bukan berarti boleh-boleh aja, bukan. Muda, waktunya latihan. Ya, baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, ya lebih khusus dari itu, di antara fadilahnya disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini riwayat Imam Tabrani. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, "Wa man kadhama ghayran," siapa saja yang menahan emosi, walau syaa ayyudiyahu Allah, kalau misalkan dia mau, dia bisa melampiaskannya itu, ya. Tapi apa? Dia lebih memilih menahannya. Mala Allahu qalbahu ridha yaumil qiyamah. Hari kiamat nanti Allah akan penuhi hatinya dengan keridhaan. Ya, enggak ada di hari kiamat nanti sesuatu yang bikin dia jengkel. Semuanya nyaman. Sehingga apa? Allah penuhi hatinya dengan keridhaan. Ya, karena apa? Sebab dia di dunia merelakan ya emosinya, ya dia mudah untuk menahan amarah dan dia apa? Memaafkan manusia sehingga dia tidak melampiaskannya padahal dia mampu untuk melakukannya. Nah, lanjut. Nih, masya Allah ya, kalau antum dikaruniai hati yang lembut, yang bersih, syukur nih. Syukur, gak gampang marah. Itu tandanya apa? Ya kita berharap, tandanya Allah mengendaki kebaikan bagi kita. Nah, bahkan Pak, ada yang paket spesial lagi. Bisa milih bidadari surga. Waduh. Antum nanti boleh milih Pak. Ya, antum milih yang macam apa? Yang kulitnya putih silakan, atau yang kulitnya apa? Hitam legam juga silakan. Kalau antum suka yang hitam misalkan. Ya. Nah, dalam hadis yang disebutkan Imam Abu Dawud dan dihasankan oleh beliau, ya, Nabi bersabda, "Man kadzaba ghairan wa huwa qadirun 'ala yunfidha, ja'alahu Allah 'azza wa jalla 'ala ru'usil khalaiq yawm al-qiyamah hatta yuhayyirahu min al-khul'i min asy-syam." Ya. Siapa saja yang dia menahan emosinya sedangkan dia mampu untuk melampiaskannya, Pak. Ya, orang berpuasa, bos misalkan, majikan kepada pembantunya, orang tua pada anaknya misalkan, ya, suami pada istrinya, atau mungkin istri kasa kaya mau marah sama suaminya, tapi dia sengaja mau menahan emosinya padahal dia mampu melampiaskan emosinya itu, Pak. Maka apa? Niscaya Allah akan panggil dia di hadapan seluruh makhluk nantinya. Kemudian Allah izinkan dia untuk memilih bidadari surga yang dia kehendaki. Pilih yang mana? Silakan. Ya, demikian. Gak ada yang jelek. Baik, mungkin itu bingung jadinya. Aduh, mana? Cantik semua. Ya. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Ya. Dan di sisi yang lain, di antara yang bisa kita sebutkan mengenai fadilahnya adalah keutamaan atau keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena Nabi bersabda apa? Orang yang kuat, yang perkasa itu bukan yang sekedar menang kalau bulan, Pak. Tapi apa? Yang bisa mengendalikan dirinya saat marah. Kemudian meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, meneladani Nabi. Kok bisa, Pak? Ada ceritanya. Iya, masih ingat atau? Tatkala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Anas bin Malik, tiba-tiba datang Badui. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu di leher beliau ada selendang yang cukup kasar ujungnya, Pak. Badui ini subhanallah gak tahu ada. Ditariknya selendang itu. Datang mau orang ngomong sama Nabi,
sahabatnya datang dengan adab, dia apa? Narik sendal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kata Anas ada bekas merah atau bekas luka di lehernya. Kasar kulitnya apa? Kasar apa? Bahan sorbannya, selendangnya itu, sehingga membekas di leher Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia bilang apa? Wahai Muhammad, ya, berikan kepadaku sebagian harta yang Allah amanahkan padamu. Gampangnya gitu. Dia minta duit kepada Rasulullah SAW. Ya, biasa orang Badui nggak tahu adab, ya, orang pelosok yang nggak pernah diajarin tata krama. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi ketawa. Nabi tertawa, lihat tingkah orang gak rela dapat ini. Kita mungkin jengkel, tapi Nabi, Masya Allah, bisa tertawa. Padahal Nabi kalau marah, ya, wah, tinggal manggil aja Umar misalkan, penggal gitu. Gampang. Tapi apa? Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menahan amarahnya. Ya, bahkan Nabi pun akhirnya apa? Akhirnya memberikan pemberian kepadanya. Mungkin orang ini susah, tapi mungkin Nabi nggak tahu mungkin kondisinya, sehingga dia datang ngawur aja caranya tadi, mintanya caranya ngawur. Nah, kemudian ikhwah sekalian, di antara tindakan kita saat diam juga tadi, ini bisa kita sebutkan. Kalau tindakan apa? Kita lagi marah, ingat dampak buruknya, Pak. Ya, di antara inti yang sudah kita sebutkan tadi, Pak, bisa ngilangin akal sehat. Makanya dalam hadis yang sahih riwayat Muslim ada sebuah kisah yang disebut adalah Alqamah bin Wahid. Wahid ini cerita kepada anaknya ini, kepada Alqamah. Dulu beliau pernah duduk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata tiba-tiba datang ada orang nyeret orang lain dengan tali kekang, Pak. Kayak sapi ditali, ya. Jadi ada orang datang ke hadapan Nabi dengan nyeret orang lain yang sudah diikat tali tambang. Ya, pernah. Ya. Ini orang ini marah beneran. Apa yang dia katakan? Wahai Rasulullah, orang ini telah membunuh saudara. Yang diseret ini kenapa, Pak? Kenapa diseret? Karena dia membunuh saudara orang yang menyeretnya tadi. Ya. Nabi bertanya kepada yang dituduh tadi, apa saja? Benar kamu membunuhnya? Iya, kata sahabat yang atau kata orang yang diseret tadi. Nabi tanya, bagaimana kamu bisa membunuhnya? Dia cerita, saya dan dia wahai Rasul, ya, sedang mencari pakan ternak, Pak. Ya, kemudian atau dalam riwayat yang lain, ya, maksud dari beliau di sini adalah apa? Sedang motong pohon, ya, daunnya diambil buat pakan. Pokoknya intinya apa? Beliau cerita, saya dan korban itu, Pak, ya, sedang nyari pakan ternak. Kemudian apa? Fasad bani fa'abdani. Ternyata nih orang, wahai Rasul, ya, dia gak bisa nahan lisannya. Dia menghina saya, menjelek-jelekan saya sampai saya marah. Akhirnya apa? Fadharabtuhu bil ba'si ala qarni. Itu lagi bawa kapak, Pak, di tangannya, Pak. Marah, tidak terkendali. Akhirnya apa? Dia pukulkan kapak itu mengenai kepala sampingnya. Ya, meninggal. Itu dampak dari apa? Emosi. Ya, betapa banyak kita saksikan atau mungkin kita pernah mengalami sendiri, ya, kehilangan kendali saat emosi, ya, akhirnya ya subhanallah hanya penyesalan yang kita dapati. Baik, contoh juga, ya, sebagai pelajaran juga bagi kita. Kalau misalkan kita lagi marah, ada yang ingatkan, itu harus langsung merendahkan hati, Pak. Sadar. Antum kan tahu Umar itu orangnya gede, ditakutin orang. Tapi ada, kata Ibnu Abbas, ya, beliau cerita, ada orang yang minta izin ketemu sama Umar. Nampaknya ini di zaman kekhilafan beliau. Diizinkan ketemu.
Giliran sudah ketemu dihinanya Umar. Weh Umar, kamu ngasih kepada kami itu cuma sedikit. Ya, ngasih dari Baitul Mal mungkin atau ngasih dari harta rampasan perang. Weh Umar, pemberian kepada kami itu sudah sedikit sekali. Kamu nggak adil katanya. Ya, kamu nggak adil. Akhirnya apa? Akhirnya Umar pun marah, emosi, mau dihukum dia itu sama Umar. Ya, kemudian ada sahabat yang lain atau ya orang yang lain yang juga biasa duduk bersama Umar bin Khattab mengingatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada Rasulnya, ya, wal kadhimin khudil afwa, maaf saya ulangi. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada Rasulnya, khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Wahai Umar, Allah sudah berfirman berpesan kepada Rasulnya, jadilah engkau maaf. Ya. Perintahkanlah kepada yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang jahil. Orang ini jahil, wahai Amirul Mukminin. Ya, orang ini jahil dan beliau Masya Allah membatalkan tindakannya, gak jadi melampiaskan emosi. Ini kan menghina pemimpin, ya. Menghina penguasa. Ya, ini subhanallah. Kalau penguasa hendak memberikan hukuman kepada dia, berhak dia. Ya, apalagi ini akan menimbulkan fitnah kalau dia sampai menyebar berita tersebut, tuduhan tersebut di masyarakat atau di tengah manusia kayak sekarang. Ya, berita dibiarkan bebas, tak terkendali, akhirnya keburukan diceritakan kemana. Ya, demikian. Dan Umar, Masya Allah, beliau adalah orang yang langsung tenang setiap kali ditegur dengan Al-Quran. Ya, demikian. Jadi kalau ada yang mau menegur antum lagi marah, ayatnya apa? Kalau bisa, anak tenang nih. Kalau nggak bisa, nggak usah gitu ya. Udah, pokoknya bagaimana Allah kawan tadi berusaha menenangkan kita, ya kita juga lapang dada. Ya itu demi kebaikan kita. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya, dan di antara yang bisa bantu kita ya banyak berdoa kepada Allah, okay? Banyak berdoa kepada Allah supaya Allah bantu kita, menjadikan kita orang-orang yang bersih hatinya, orang-orang yang lembut hatinya, gak mudah marah. Kalaupun sampai marah juga kita ada sampai apa? Melampiaskannya dengan yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Panitia, ada tanya jawab enggak? Oke, kalau mau tanya silakan. Kalau enggak mau, alhamdulillah. Enggak mau. Iya, alhamdulillah. Nunggu sampai Haikal datang aja. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.